Anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka. Akibat insiden ini, satu anggota atas nama Bribda Faras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan dua lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku ada Edi Yasin. Selamat siang, Edi. Bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, tiga anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku EBI yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja. Sebelum melakukan pengerebekan sendiri bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini, dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau kepada tiga anggota Polres Lahat ini. Baik. Lalu Edi, bagaimana nasib dari bandar narkoba yang melakukan penyerangan terhadap para polisi ini? Ya, baik Siska, sebelum ke situ dapat kami sampaikan akibat kibasan dari senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku ini mengenai tiga anggota Satres Narkoba Polres Lahat, yaitu Bribda Faras Nahba, kemudian Brigpol Didit Prastio dan Bribka Kunto Wibisono. Dan akibat senjata tajam sendiri itu, Bribka Faras Nahba ini tewas karena mengenai bagian dada dari korban ini. Kemudian Brigpol Didit Prastio mengalami luka pada bagian lengan dan di bawah ketiak korban. Dan untuk Bribka Kunto Wibisono sendiri mengalami luka pada bagian belakang. Dapat kami informasikan untuk pelaku narkoba sendiri setelah melakukan penyerangan itu sempat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran petugas, namun karena kesikapan petugas, pelaku sendiri berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan terhadap diduga pelaku ini, hingga akhirnya pelaku sendiri berhasil dan diamankan. Dan saat ini pelaku sendiri masih dirawat dalam perawatan dan dalam tahap pengembangan oleh pihak Polres Lahat. Baik, Edi, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari dua petugas kepolisian yang terluka saat kejadian? Ya, Siska, baik kami sampaikan bahwa dua anggota Polres Lahat yang juga mengalami luka-luka akibat kibasan senjata tajam yang dilakukan pelaku EBI ini saat ini masih dilakukan di perawatan di Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam. Untuk kondisinya sendiri, informasi yang kami dapat dari pihak Polres Lahat, keduanya masih sangat sadar, dalam artian hanya menahan rasa sakit akibat luka yang dialami. Dan untuk Bribda Faras Nahba sendiri, kami informasikan bahwa sekitar pukul 11 tadi sudah dilakukan pelepasan atau upacara pelepasan jenazah di Polres Lahat dan sudah diberangkatkan ke Kota Palembang untuk dibawa ke rumah duka, yang kebetulan anggota Polres Lahat yang tewas ini merupakan warga Kota Palembang. Siska. Baik. Edi, adakah informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pihak Polres Lahat sendiri masih dalam pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini, dan dapat kami informasikan pelaku saat kejadian sendiri tidak hanya pelaku EBI, namun juga ada pelaku lain yang juga turut diamankan. Dan
pihak Polres Lahat juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap proaktif untuk mengabarkan jika menemukan atau mendapati adanya dugaan-dugaan yang mencurigakan, terutama transaksi narkoba ini. Dan dapat kami sampaikan juga, ini merupakan beberapa kejadian untuk wilayah Tanjung Sakti penangkapan terhadap pelaku narkoba ini, dan memang kebanyakan masih narkoba jenis ganja. Demikian Siska yang dapat kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Ripoku Ehdi Yasin melaporkan terkait dengan informasi penyerangan anggota polisi oleh bandar narkoba. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka. Akibat insiden ini, 1 anggota atas nama Bribda Faras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku, ada Ehdi Yasin. Selamat siang, Ehdi. Bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku EBI yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja. Sebelum melakukan pengerebekan sendiri, bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini. Dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau kepada 3 anggota Polres Lahat ini. Baik, lalu Edi, bagaimana nasib dari bandar narkoba yang melakukan penyerangan terhadap para polisi ini? Ya, baik Siska, sebelum ke situ dapat kami sampaikan akibat kibasan dari senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku ini mengenai 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat, yaitu Bribda Faras Nahba, kemudian Brigpol Didit Prastio dan Bribka Kunto Wibisono. Dan akibat senjata tajam sendiri itu, Bribka Faras Nahba ini tewas karena mengenai bagian dada dari korban ini. Kemudian Brigpol Didit Prastio mengalami luka pada bagian lengan dan di bawah ketiak korban. Dan untuk Bribka Kunto Wibisono sendiri mengalami luka pada bagian belakang. Dapat kami informasikan untuk pelaku narkoba sendiri, setelah melakukan penyerangan itu sempat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran petugas, namun karena kesikapan petugas, pelaku sendiri berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan terhadap diduga pelaku ini, hingga akhirnya pelaku sendiri berhasil dan diamankan. Dan saat ini pelaku sendiri masih dirawat dalam perawatan dan dalam tahap pengembangan oleh pihak Polres Lahat. Baik, Edi, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari 2 petugas kepolisian yang terluka saat kejadian? Ya, Siska, baik kami sampaikan bahwa 2 anggota Polres Lahat yang juga mengalami luka-luka akibat kibasan senjata tajam yang dilakukan pelaku EBI ini saat ini masih dilakukan di perawatan di Rumah Sakit Besema Kota Pagar Alam. Untuk kondisinya sendiri, informasi yang kami dapat dari pihak Polres Lahat, keduanya masih sangat sadar, dalam artian hanya menahan rasa sakit akibat luka yang dialami. Dan untuk Bribda Faras Nahba sendiri, kami informasikan bahwa sekitar pukul 11 tadi sudah dilakukan
pelepasan atau upacara pelepasan jenazah di Polres Lahat dan sudah diberangkatkan ke Kota Palembang untuk dibawa ke rumah duka yang kebetulan anggota Polres Lahat yang tewas ini merupakan warga Kota Palembang, Siska. Baik. Edi, adakah informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pihak Polres Lahat sendiri masih dalam pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini, dan dapat kami informasikan pelaku saat kejadian sendiri tidak hanya pelaku Ebi, namun juga ada pelaku lain yang juga turut diamankan. Dan pihak Polres Lahat juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap proaktif untuk mengabarkan jika menemukan atau mendapati adanya dugaan-dugaan yang mencurigakan, terutama transaksi narkoba ini. Dan dapat kami sampaikan juga ini merupakan beberapa kejadian untuk wilayah Tanjung Sakti penangkapan terhadap pelaku narkoba ini, dan memang kebanyakan masih narkoba jenis ganja. Demikian Siska yang dapat kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Ripoku Ehdi Yasin melaporkan terkait dengan informasi penyerangan anggota polisi oleh bandar narkoba. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka. Akibat insiden ini, 1 anggota atas nama Bribda Faras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku ada Edi Yasin. Selamat siang Edi, bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku Ebi yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja. Sebelum melakukan pengerebekan sendiri, bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini. Dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan penggerebekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau kepada 3 anggota Polres Lahat ini. Baik. Lalu Edi, bagaimana nasib dari bandar narkoba yang melakukan penyerangan terhadap para polisi ini? Ya, baik Siska, sebelum ke situ dapat kami sampaikan akibat kibasan dari senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku ini mengenai 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat, yaitu Bribda Faras Nahba, kemudian Brigpol Didit Prasetyo dan Bribka Kunto Wibisono. Dan akibat senjata tajam sendiri itu, Bribka Faras Nahba ini tewas karena mengenai bagian dada dari korban ini. Kemudian Brigpol Didit Prasetyo mengalami luka pada bagian lengan dan di bawah ketiak korban. Dan untuk Bribka Kunto Wibisono sendiri mengalami luka pada bagian belakang. Dapat kami informasikan untuk pelaku narkoba sendiri setelah melakukan penyerangan itu sempat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran petugas, namun karena sikapan petugas, pelaku sendiri berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan terhadap diduga pelaku ini, hingga akhirnya pelaku sendiri berhasil dan diamankan. Dan saat ini pelaku sendiri masih dirawat dalam perawatan dan dalam tahap pengembangan oleh pihak Polres Lahat.
Baik, Edi, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari dua petugas kepolisian yang terluka saat kejadian? Ya, Siska, baik kami sampaikan bahwa dua anggota Polres Lahat yang juga mengalami luka-luka akibat kibaran senjata tajam yang dilakukan pelaku EB ini saat ini masih dilakukan di perawatan di Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam. Untuk kondisinya sendiri, informasi yang kami dapat dari pihak Polres Lahat, keduanya masih sangat sadar, dalam artian hanya menahan rasa sakit akibat luka yang dialami. Dan untuk Bribda Paras Nahba sendiri, kami informasikan bahwa sekitar pukul 11 tadi sudah dilakukan pelepasan atau upacara pelepasan jenazah di Polres Lahat dan sudah diberangkatkan ke Kota Palembang untuk dibawa ke rumah duka. Yang kebetulan anggota Polres Lahat yang tewas ini merupakan warga Kota Palembang, Siska. Baik. Edi, adakah informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pihak Polres Lahat sendiri masih dalam pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini, dan dapat kami informasikan pelaku saat kejadian sendiri tidak hanya pelaku EB, namun juga ada pelaku lain yang juga turut diamankan. Dan pihak Polres Lahat juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap proaktif untuk mengabarkan jika menemukan atau mendapati adanya dugaan-dugaan yang mencurigakan, terutama transaksi narkoba ini. Dan dapat kami sampaikan juga ini merupakan beberapa kejadian untuk wilayah Tanjung Sakti penangkapan terhadap pelaku narkoba ini, dan memang kebanyakan masih narkoba jenis ganja. Demikian, Siska, yang dapat kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Ripoku Edi Yasin melaporkan terkait dengan informasi penyerangan anggota polisi oleh bandar narkoba. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka. Akibat insiden ini, satu anggota atas nama Bribda Faras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku, ada Edi Yasin. Selamat siang, Edi. Bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang, Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku EB yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja. Sebelum melakukan pengerebekan sendiri, bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini. Dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau kepada 3 anggota Polres Lahat ini. Baik, lalu Edi, bagaimana nasib dari bandar narkoba yang melakukan penyerangan terhadap para polisi ini? Ya, baik, Siska, sebelum ke situ dapat kami sampaikan akibat kibasan dari senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku ini mengenai 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat, yaitu Bribda Paras Nahba, kemudian Brigpol Didit Prasetyo, dan Bribka Kunto Wibisono. Dan akibat senjata tajam sendiri itu, Bribka Paras Nahba ini tewas karena mengenai bagian dada dari korban ini. Kemudian Brigpol Didit Prasetyo
mengalami luka pada bagian lengan dan di bawah ketiak korban. Dan untuk Bribka Kunto Bisono sendiri mengalami luka pada bagian belakang. Dapat kami informasikan untuk pelaku narkoba sendiri setelah melakukan penyerangan itu sempat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran petugas, namun karena sikapan petugas pelaku sendiri berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan terhadap diduga pelaku ini hingga akhirnya pelaku sendiri berhasil dibekuk dan diamankan, dan saat ini pelaku sendiri masih dirawat dalam perawatan dan dalam tahap pengembangan oleh pihak Polres Lahat. Baik, Edi, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari 2 petugas kepolisian yang terluka saat kejadian? Ya, Siska, baik kami sampaikan bahwa 2 anggota Polres Lahat yang juga mengalami luka-luka akibat senjata tajam yang dilakukan pelaku EB ini saat ini masih dilakukan di perawatan di Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam. Untuk kondisinya sendiri, informasi yang kami dapat dari pihak Polres Lahat, keduanya masih sangat sadar, dalam artian hanya menahan rasa sakit akibat luka yang dialami. Dan untuk Bribda Faras Nahba sendiri, kami informasikan bahwa sekitar pukul 11 tadi sudah dilakukan pelepasan atau upacara pelepasan jenazah di Polres Lahat dan sudah diberangkatkan ke Kota Palembang untuk dibawa ke rumah duka. Ya, kebetulan anggota Polres Lahat yang tewas ini merupakan warga Kota Palembang, Siska. Baik. Edi, adakah informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pihak Polres Lahat sendiri masih dalam pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini, dan dapat kami informasikan pelaku saat kejadian sendiri tidak hanya pelaku EB, namun juga ada pelaku lain yang juga turut diamankan. Dan pihak Polres Lahat juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap proaktif untuk mengabarkan jika menemukan atau mendapati adanya dugaan-dugaan yang mencurigakan, terutama transaksi narkoba ini. Dan dapat kami sampaikan juga ini merupakan beberapa kejadian untuk wilayah Tanjung Sakti penangkapan terhadap pelaku narkoba ini, dan memang kebanyakan masih narkoba jenis ganja. Demikian, Siska, yang dapat kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Ripoku Edi Yasin melaporkan terkait dengan informasi penyerangan anggota polisi oleh bandar narkoba. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka. Akibat insiden ini, 1 anggota atas nama Bribda Faras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku, ada Edi Yasin. Selamat siang, Edi. Bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang, Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku EB yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja. Sebelum melakukan pengerebekan sendiri, bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini. Dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau
kepada tiga anggota Polres Lahat ini. Baik. Lalu Edi, bagaimana nasib dari bandar narkoba yang melakukan penyerangan terhadap para polisi ini? Ya, baik Siska, sebelum ke situ dapat kami sampaikan akibat kibasan dari senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku ini mengenai tiga anggota Satres Narkoba Polres Lahat, yaitu Bribda Paras Nahba, kemudian Brigpol Didit Prastio dan Bribka Kunto Wibisono. Dan akibat senjata tajam sendiri itu, Bribka Paras Nahba ini tewas karena mengenai bagian dada dari korban ini. Kemudian Brigpol Didit Prasetyo mengalami luka pada bagian lengan dan di bawah ketiak korban. Dan untuk Bribka Kunto Wibisono sendiri mengalami luka pada bagian belakang. Dapat kami informasikan untuk pelaku narkoba sendiri setelah melakukan penyerangan itu sempat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran petugas, namun karena sikapan petugas, pelaku sendiri berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan terhadap diduga pelaku ini, hingga akhirnya pelaku sendiri berhasil dibekuk dan diamankan. Dan saat ini pelaku sendiri masih dirawat dalam perawatan dan dalam tahap pengembangan oleh pihak Polres Lahat. Baik, Edi, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari dua petugas kepolisian yang terluka saat kejadian? Ya, Siska, baik kami sampaikan bahwa dua anggota Polres Lahat yang juga mengalami luka-luka akibat kibasan senjata tajam yang dilakukan pelaku EB ini saat ini masih dilakukan di perawatan di Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam. Untuk kondisinya sendiri, informasi yang kami dapat dari pihak Polres Lahat, keduanya masih sangat sadar, dalam artian hanya menahan rasa sakit akibat luka yang dialami. Dan untuk Bribda Paras Nahba sendiri, kami informasikan bahwa sekitar pukul 11 tadi sudah dilakukan pelepasan atau upacara pelepasan jenazah di Polres Lahat dan sudah diberangkatkan ke Kota Palembang untuk dibawa ke rumah duka. Yang kebetulan anggota Polres Lahat yang tewas ini merupakan warga Kota Palembang, Siska. Baik. Edi, adakah informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pihak Polres Lahat sendiri masih dalam pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini, dan dapat kami informasikan pelaku saat kejadian sendiri tidak hanya pelaku EB, namun juga ada pelaku lain yang juga turut diamankan. Dan pihak Polres Lahat juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap proaktif untuk mengabarkan jika menemukan atau mendapati adanya dugaan-dugaan yang mencurigakan, terutama transaksi narkoba ini. Dan dapat kami sampaikan juga ini merupakan beberapa kejadian untuk wilayah Tanjung Sakti penangkapan terhadap pelaku narkoba ini, dan memang kebanyakan masih narkoba jenis ganja. Demikian Siska yang dapat kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Ripoku Edi Yasin melaporkan terkait dengan informasi penyerangan anggota polisi oleh bandar narkoba. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka. Akibat insiden ini, satu anggota atas nama Bribda Paras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku, ada Edi Yasin. Selamat siang, Edi. Bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku EB yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja.
sebelum melakukan penggerbekan sendiri bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini, dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan penggerbekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau kepada 3 anggota Polres Lahat ini. Baik. Lalu Edi, bagaimana nasib dari bandar narkoba yang melakukan penyerangan terhadap para polisi ini? Ya, baik Siska, sebelum ke situ dapat kami sampaikan akibat kibasan dari senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku ini mengenai 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat, yaitu Bribda Paras Nahba, kemudian Brigpol Didit Prasetyo dan Bribka Kunto Wibisono. Dan akibat senjata tajam sendiri itu, Bribka Paras Nahba ini tewas karena mengenai bagian dada dari korban ini. Kemudian Brigpol Didit Prasetyo mengalami luka pada bagian lengan dan di bawah ketiak korban. Dan untuk Bribka Kunto Wibisono sendiri mengalami luka pada bagian belakang. Dapat kami informasikan untuk pelaku narkoba sendiri setelah melakukan penyerangan itu sempat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran petugas, namun karena sikapan petugas, pelaku sendiri berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan terhadap diduga pelaku ini, hingga akhirnya pelaku sendiri berhasil dibekuk dan diamankan. Dan saat ini pelaku sendiri masih dirawat dalam perawatan dan dalam tahap pengembangan oleh pihak Polres Lahat. Baik, Edi, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari 2 petugas kepolisian yang terluka saat kejadian? Ya, Siska, baik kami sampaikan bahwa 2 anggota Polres Lahat yang juga mengalami luka-luka akibat kibasan senjata tajam yang dilakukan pelaku EB ini saat ini masih dilakukan di perawatan di Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam. Untuk kondisinya sendiri, informasi yang kami dapat dari pihak Polres Lahat, keduanya masih sangat sadar, dalam artian hanya menahan rasa sakit akibat luka yang dialami. Dan untuk Bribda Paras Nahba sendiri, kami informasikan bahwa sekitar pukul 11 tadi sudah dilakukan pelepasan atau upacara pelepasan jenazah di Polres Lahat dan sudah diberangkatkan ke Kota Palembang untuk dibawa ke rumah duka. Ya, kebetulan anggota Polres Lahat yang tewas ini merupakan warga Kota Palembang, Siska. Baik. Edi, adakah informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pihak Polres Lahat sendiri masih dalam pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini, dan dapat kami informasikan pelaku saat kejadian sendiri tidak hanya pelaku EB, namun juga ada pelaku lain yang juga turut diamankan. Dan pihak Polres Lahat juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap proaktif untuk mengabarkan jika menemukan atau mendapati adanya dugaan-dugaan yang mencurigakan, terutama transaksi narkoba ini. Dan dapat kami sampaikan juga ini merupakan beberapa kejadian untuk wilayah Tanjung Sakti penangkapan terhadap pelaku narkoba ini, dan memang kebanyakan masih narkoba jenis ganja. Demikian Siska yang dapat kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Ripoku Ehdi Yasin melaporkan terkait dengan informasi penyerangan anggota polisi oleh bandar narkoba. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka.
Akibat insiden ini, satu anggota atas nama Bribda Faras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan dua lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku ada Edi Yasin. Selamat siang, Edi. Bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, tiga anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku EBI yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja. Sebelum melakukan pengerebekan sendiri bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini, dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau kepada tiga anggota Polres Lahat ini. Baik. Lalu Edi, bagaimana nasib dari bandar narkoba yang melakukan penyerangan terhadap para polisi ini? Ya, baik Siska, sebelum ke situ dapat kami sampaikan akibat kibasan dari senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku ini mengenai tiga anggota Satres Narkoba Polres Lahat, yaitu Bribda Faras Nahba, kemudian Brigpol Didit Prastio dan Bribka Kunto Wibisono. Dan akibat senjata tajam sendiri itu, Bribka Faras Nahba ini tewas karena mengenai bagian dada dari korban ini. Kemudian Brigpol Didit Prastio mengalami luka pada bagian lengan dan di bawah ketiak korban. Dan untuk Bribka Kunto Wibisono sendiri mengalami luka pada bagian belakang. Dapat kami informasikan untuk pelaku narkoba sendiri setelah melakukan penyerangan itu sempat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran petugas, namun karena kesikapan petugas, pelaku sendiri berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan penembakan terhadap diduga pelaku ini, hingga akhirnya pelaku sendiri berhasil dibekuk dan diamankan, dan saat ini pelaku sendiri masih dirawat dalam perawatan dan dalam tahap pengembangan oleh pihak Polres Lahat. Baik, Edi, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari dua petugas kepolisian yang terluka saat kejadian? Ya, Siska, baik kami sampaikan bahwa dua anggota Polres Lahat yang juga mengalami luka-luka akibat kibasan senjata tajam yang dilakukan pelaku EBI ini saat ini masih dilakukan di perawatan di Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam. Untuk kondisinya sendiri, informasi yang kami dapat dari pihak Polres Lahat, keduanya masih sangat sadar, dalam artian hanya menahan rasa sakit akibat luka yang dialami. Dan untuk Bribda Faras Nahba sendiri, kami informasikan bahwa sekitar pukul 11 tadi sudah dilakukan pelepasan atau upacara pelepasan jenazah di Polres Lahat dan sudah diberangkatkan ke Kota Palembang untuk dibawa ke rumah duka. Ya, kebetulan anggota Polres Lahat yang tewas ini merupakan warga Kota Palembang, Siska. Baik. Edi, adakah informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pihak Polres Lahat sendiri masih dalam pengembangan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku ini, dan dapat kami informasikan pelaku saat kejadian sendiri tidak hanya pelaku EBI, namun juga ada pelaku lain yang juga turut diamankan. Dan pihak Polres Lahat juga menghimbau bagi masyarakat agar tetap proaktif untuk mengabarkan jika menemukan atau mendapati adanya dugaan-dugaan yang mencurigakan, terutama
transaksi narkoba ini. Dan dapat kami sampaikan juga ini merupakan beberapa kejadian untuk wilayah Tanjung Sakti penangkapan terhadap pelaku narkoba ini, dan memang kebanyakan masih narkoba jenis ganja. Demikian Siska yang dapat kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Ripoku Ehdi Yasin melaporkan terkait dengan informasi penyerangan anggota polisi oleh bandar narkoba. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat Sumatera Selatan dibacok oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada Rabu 22 Januari dini hari. Ketiganya langsung diserang oleh pelaku saat pintu rumah dibuka. Akibat insiden ini, 1 anggota atas nama Bribda Faras Nahba Atalah meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku ada Edi Yasin. Selamat siang Edi, bagaimana kronologi peristiwa yang menewaskan anggota Satres Narkoba Polres Lahat ini? Ya, selamat siang Siska. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tepatnya pukul sekitar 3.30 dini hari, 3 anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan pengerebekan terhadap pelaku Ebi yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja. Sebelum melakukan pengerebekan sendiri, bahwa anggota Polres Lahat ini sendiri sebenarnya sudah melakukan lidik terhadap diduga pelaku ini untuk memastikan keberadaan diduga pelaku ini, dan setelah mengetahui atau mengantongi identitas dari diduga pelaku ini, anggota Sat Narkoba Polres Lahat melakukan penggerebekan di wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dan setiba di kediaman dari diduga pelaku ini, pas tiba di depan rumah, tiba-tiba diduga pelaku ini langsung membuka pintu, kemudian langsung menghunuskan senjata tajam jenis pisau kepada 3 anggota